Assalamualaikum Bu Resti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Edi, alhamdulillah kabarnya sehat. Pak Edi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu Resti. Nanti Ibu Resti mau melaksanakan coaching ya hari ini? Iya Pak, mau coaching sama Bu Ani nanti Pak. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu Resti. Boleh Pak, apa tuh Pak yang ingin Bapak bicarakan sama Resti Pak? Nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan nilai coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi hari ini, agaknya ada sedikit yang akan saya tanyakan sama Ibu ini. Apa itu Pak yang ingin Pak tanyakan? Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Rencananya Resti akan melakukan pengembangan kompetensinya itu mendengarkan aktif, terus memberikan kehadiran penuh kepada coachee Resti, serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Resti nantinya Pak. Baik Ibu tampaknya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti gitu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, Dan Pak. begitu Bu? Iya Pak. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan ini? Resti ingin mengembangkan secara spesifik itu yang pertama Resti ingin mendengarkan secara aktif, terus Resti ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee Resti nantinya Pak. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, Iya, Pak. yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Nah, kira-kira ini Bu, indikator ketercapaiannya seperti apa ini? Resti ingin coachee Resti itu nanti dalam proses coaching itu dia mendapatkan solusi dari permasalahannya, terus nanti coachee Resti tahu nih gimana cara-cara penyelesaiannya serta langkah-langkah dari penyelesaian nanti dari hasil coachingnya itu Pak. Jadi menurut Ibu ya, indikator ketercapaiannya saat coaching coachee sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya. Kan begitu kan Bu ya? Iya Pak. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah prosesnya selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu. Iya Pak. Ya, silakan Ibu laksanakan proses coachingnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Bu Resti. Apa kabar nih Bu Ani? Alhamdulillah baik. Tadi Resti udah dapat WA dari Bu Ani. Rencananya Bu Ani mau apa nih kita hari ini Bu Ani? Oh iya, gini Bu Resti. Saya mau bercerita nih sama Bu Resti lagi ya. Apa tuh? Masalah saya gini Bu. Dalam kelas saya sebagai wali kelas, banyak siswa saya, diantaranya adalah beberapa 4 orang dari 36 orang itu yang sering alfa dan juga sering cabut gitu ya. Jadi kewalahan saya bagaimana ya supaya anak ini aktif kembali dan tidak ada lagi yang cabut gitu ya. Iya. Terus nanti dari permasalahan ini Bu Ani mau tujuan akhirnya itu apa nantinya? Yang jelas saya ingin anak saya itu aktif kembali, dia tidak ada sering cabut dan tidak ada alfa, jadi kehadirannya itu lebih dari 80%. Itu yang saya inginkan. Gitu. Jadi kan kita nih akan melakukan coaching nih kan Bu Ani, melakukan sharing lah gitu nah Bu Ani. Menurut Bu Ani ini nanti ukuran keberhasilan pertemuan kita ini seperti apa sih Bu Ani? Ukurannya
kalau nilai saya masih 6, jadi yang saya inginkan untuk prosesnya ini anak ini menjadi mendekati ke 8 lah gitu, Bu Desti, agar kita itu bagaimananya kita tuh tentu ingin anak kita sukses ya, Bu Desti ya. Berarti Bu Ani pengen nanti ada perubahan lah nanti ke depannya melalui prosesnya. Iya. Menurut Bu Ani nih, karena selama proses pembelajaran, kesempatan apa yang udah Ibu miliki? Yang saya miliki yang pertama yang saya sudah coba ya itu ya Bu Desti ya. Yang pertama pemanggilan. Ya, saya lakukan pemanggilan, terus sudah saya nasihati, baik juga ada BK gitu ya, bimbing juga ya Bu Desti ya. Sudah sekali, 2 kali, 3 kali saya lakukan, namun juga belum juga. Mungkin tidak tahu saya ya Bu Desti, jadi bingung saya jadinya Bu Desti ya. Mungkin yang terakhir mungkin saya inginnya panggil orang tua kali Bu Desti. Berarti Bu Ani pengen melakukan pemanggilan orang tua. Berarti peluang yang akan Ibu Ani ambil ke depannya nanti seperti apa nih peluangnya? Peluang yang saya ambil ke depannya gimana ya tuh Bu Desti ya? Mungkin saya akan selalu bina, akan saya berikan dia, kita kan ada namanya budaya positif ya Bu Desti ya, atau kesepakatan kelas. Jadi saya ingin membicarakan kesepakatan kelas itu lagi lebih sensitif nanti di dalam kelas, berbagi sama anak-anak gitu Bu Desti. Berarti adanya nanti membuat meyakinkan lagi kayak tentang keyakinan kelasnya ya Bu Ani ya. Dari selama proses yang udah ada Ibu Ani lakukan, udah ada menasihati anak-anak, terus akan melakukan pemanggilan orang tua, terus membuat keyakinan kelas, mengingatkan anak-anak tentang itu. Sejauh ini apakah ada hambatan ketika Bu Ani melakukan itu? Kalau ada, gimana sih cara Bu Ani menyelesaikannya? Oh ya, ada sih Bu Desti hambatannya. Mungkin anak yang tidak sering juga masuk itu, mungkin kami lakukan kunjungan rumah kali ya Bu Desti ya. Jadi kunjungan rumah mungkin sama guru BK. Jadi ada lagi yang kami lakukan itu, yaitu namanya itu spesifiknya kepada anak tersebut kita nasihati. Nah setelah itu pada kunjungan rumah tersebut kalau tidak juga akan kita lakukan dia nanti penarikan dari orang tuanya, apakah dia tidak sekolah lagi atau gimana. Terus nanti ke depannya rencananya untuk mencapai tujuannya, kan ini ada rencananya ada beberapa yang akan Ibu Ani lakukan. Dari sebanyak itu mana sih rencananya akan Ibu Ani lakukan, prioritas terlebih dahulu yang mana? Yang prioritasnya yang terlebih dahulu tuh mungkin yang pertama itu kita nasihati dulu, panggilan anak dulu yang terlebih dahulu Bu Desti ya. Kalau sudah ada angsurannya atau perkembangannya, barulah nanti kita akan melakukan pemanggilan orang tuanya gitu. Kalau tidak ada perkembangannya ya. Gitu. Berarti prioritasnya pasti dulu memberikan nasihat terhadapnya anak-anak tersebut ya Bu Ani ya. Terus gimana nih komitmen Bu Ani untuk mewujudkannya sebagai wujud rasa mungkin komitmennya mungkin dari sekarang ya Bu Desti ya, saya akan coba pendekatan lagi sebagai wali kelas kepada siswa saya dalam pembelajaran. Bukan hanya materi yang saya kejar, namun saya akan spesifik kepada binaan pada karakternya terlebih dahulu gitu Bu Desti. Dan juga saya minta bantu nanti kepada guru BK yang selalu mengingatkan dan berkolaborasi nantinya sama guru BK itu apakah siswa kita ini butuh pemanggilan lagi atau tidak gitu. Berarti di sini Bu Ani sudah ingin ada kolaborasi nantinya ya dengan orang yang membantu untuk mewujudkan komitmen Bu Ani nanti ya Bu Ani ya. Apa ada lagi yang ingin Bu Ani sharing-sharingkan lagi nih sama Desti? Oh iya Bu Desti, mungkin masih banyak ya Bu Desti yang mau di-sharing sama Bu Desti ya, masalah anak belajar juga banyak ya, tapi karena waktu ya Bu Desti ya. Karena mungkin kita punya prioritas ini. Itu aja yang kita Bu Desti ya. Jadi gimana nih Bu Ani? Kita sudahi atau ada kedepannya atau gimana menurut Bu Ani kedepannya?
Ya kedepannya kita satu-satu aja lah kita selesaikan dulu Bu Resti. Jadi mudah-mudahan besok kalau udah selesai yang kita lakukan ini, permasalahan yang saya ceritakan sama Bu Resti ini kan sudah ada ini solusinya bagi saya. Saya ucapkan sangat berterima kasih sekali sama Bu Resti ya, karena dari tadi saya bingung, sekarang sudah tahu saya bagaimana langkah-langkahnya untuk mencari solusi anak saya itu agar dia aktif kembali untuk belajar. Kasih ya Bu Resti ya. Iya Bu, mudah-mudahan nanti dengan ada coaching ini semakin baik pula proses pembelajaran yang ada di kelas seperti apa yang Bu Ani harapkan ya Bu Ani. Iya, amin, amin, amin. Bu Ani, terima kasih sudah mempercayakannya kepada Resti ya Bu Ani. Iya, sama-sama ya Bu. Oke. Baik Bu Resti, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, menurut Resti sudah berjalan dengan lancar, dengan baik tadi. Yang Resti rasakan tadi seperti itu Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan buat Ibu. Iya, apa tuh Pak? Ya, akan saya tanyakan kepada Ibu adalah apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator kecacatan yang diinginkan tadi. Tadi yang disirasakan selama coaching tadi, Resti sudah melakukan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, terus kemudian menanyakan tadi tentang rencana aksi sama tanggung jawab kepada coach Resti. Kemudian Resti juga udah mencoba menggali potensi dari coach Resti untuk menemukan permasalahannya Pak, begitu Pak. Baik, jadi Ibu Resti sudah berhasil melakukan proses coaching ya, sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan ini Ibu Resti. Iya Pak. Apa tuh Pak? Pertama, berarti sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita. Iya Pak. Sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalahan yang ada dalam coaching. Kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan saya juga melihat tadi Bu Resti sudah menemukan, coaching sudah menemukan rasa tanggung jawab pada permasalahannya gitu ya, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Seharusnya kan memang begitu kan Bu ya, harus ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah meninggalkan aktif, dan tentunya Ibu tadi juga sudah saya lihat sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Bu Resti, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya, dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi Bu, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Rencana Resti untuk kompetensi yang ingin Resti kembangkan nanti di kemudiannya, yaitu Resti ingin mempelajari terus, mendalami terus tentang alur tirta ini Pak. Terus berarti terus dalam melakukan coaching supaya bisa berkelanjutan dan kedepannya lebih bisa lagi mengajukan pertanyaan berbobot Pak, dan menggali potensi coach Resti seperti itu Pak. Baik Bu Resti, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya Bu ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya Pak. Baik Bu Resti, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi dan menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya. Iya Pak. Baik, saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas kesempatannya Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Resti. Ya Pak.